Pernahkah kamu merasa terjebak dalam pusaran kekhawatiran dan keraguan? Merasa bahwa dirimu hanyalah daun yang terbawa arus kehidupan, tanpa arah dan kendali? Kita seringkali mencari jawaban di luar diri kita, melalui pencapaian, validasi orang lain, atau bahkan hiburan sesaat. Namun di dalam keheningan sebuah halaman buku, tersembunyi sebuah rahasia yang jauh, lebih berharga daripada apapun yang bisa dunia tawarkan. Ia bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan cerminan dari kebijaksanaan para filsuf, strategi para pemimpin, dan ketenangan jiwa para bijaksana. Ia adalah sebuah pintu gerbang menuju kebebasan sejati yang selama ini kita cari. Bayangkan jika setiap kata yang kamu baca adalah sebuah langkah menuju versi terbaik dari dirimu. Setiap paragraf yang kamu serap adalah sebuah fondasi yang mengokohkan mentalmu. Dan setiap buku yang kamu selesaikan adalah sebuah babak baru dalam kisah hidupmu yang jauh lebih bermakna dan terarah. Dalam video ini kita akan menjelajahi bukan hanya mengapa membaca itu penting, tetapi juga apa yang secara nyata terjadi di dalam dirimu ketika kamu menjadikan membaca sebagai sebuah kebiasaan stoik, sebuah latihan untuk mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan menerima apa yang tidak. Inilah 7 perubahan fundamental yang akan kamu alami, yang akan mengubah cara kamu melihat dunia, dan yang paling penting, cara kamu melihat dirimu sendiri. Transisi visual yang menunjukkan tumpukan buku, kemudian beralih ke seseorang yang sedang membaca di tempat yang tenang, seperti taman atau perpustakaan. 1. Munculnya ketahanan mental yang tak tergoyahkan. Membaca, terutama buku-buku yang berakar pada filsafat, bukanlah sekadar aktivitas pasif. Ia adalah sebuah arena latihan untuk pikiranmu. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh gejolak ini, kita seringkali merasa rentan terhadap setiap komentar negatif, setiap kegagalan kecil, dan setiap berita buruk yang kita dengar. Emosi kita mudah sekali terombang-ambing seperti perahu kecil di tengah badai. Namun ketika kamu mulai rajin membaca, khususnya materi-materi stoik, kamu sedang membangun benteng kokoh di dalam dirimu. Kamu mulai belajar bahwa pikiranmu adalah satu-satunya wilayah yang sepenuhnya berada dalam kendalimu. Buku-buku mengajarkanmu untuk membedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan, seperti pikiran, penilaian dan tindakanmu, dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, seperti pendapat orang lain, cuaca, atau masa lalu. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan salah satu filsuf stoik terkemuka, menulis di dalam Meditations bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal, melainkan dari kedamaian batin. Dengan membaca, kamu sedang menyerap kebijaksanaan ini bukan sebagai teori kosong, melainkan sebagai alat praktis. Kamu akan menemukan dirimu tidak lagi terlalu reaktif terhadap kritik. Kamu akan melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai umpan balik yang berharga. Kamu akan menjadi seorang pengamat yang tenang, alih-alih seorang partisipan yang emosional dalam drama kehidupanmu. Kamu menjadi lebih tahan banting, lebih sabar dan lebih gigih, karena kamu memahami bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan yang terpenting adalah bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. 2. Kekuatan untuk mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Banyak dari kita hidup di bawah tirani emosi kita sendiri. Kita marah karena hal-hal sepele, kita cemas tentang masa depan yang belum terjadi, dan kita merasa sedih karena sesuatu yang sudah berlalu. Emosi seringkali menguasai kita, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kemudian kita sesali. Namun stoikisme yang kamu pelajari melalui buku menawarkan sebuah jalan keluar yang radikal. Ia tidak mengatakan bahwa kita harus menekan emosi, melainkan bahwa kita harus memahaminya dan mengarahkannya dengan bijaksana. Ketika kamu membaca, kamu sedang melihat emosi dari perspektif yang berbeda. Kamu belajar untuk tidak segera bereaksi terhadap perasaan marah, iri hati, atau takut. Sebaliknya, kamu belajar untuk berhenti sejenak dan bertanya, mengapa saya merasakan ini? Apakah penilaian saya terhadap situasi ini benar? Apakah ada cara lain untuk melihatnya? Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah seorang budak, mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Melalui membaca, kamu melatih dirimu untuk mengubah penilaian-penilaian tersebut. Kamu akan mulai melihat kemarahan sebagai sinyal bahwa ada penilaian yang perlu diperbaiki, bukan sebagai alasan untuk menyerang. Kamu akan melihat ketakutan sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri, bukan sebagai alasan untuk melarikan diri. Dengan kata lain, kamu tidak lagi menjadi korban dari emosi, melainkan seorang pengemudi yang mengendalikan laju perjalanannya. 3. Lahirnya kejelasan pikiran yang luar biasa.
Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang membingungkan dan disinformasi, pikiran kita seringkali terasa sesak dan kacau. Kita dibombardir oleh opini, berita dan hiburan yang tidak ada habisnya. Akibatnya sulit bagi kita untuk berpikir jernih, untuk membedakan yang penting dari yang tidak penting, dan dari untuk membuat keputusan yang tepat. Membaca, terutama buku-buku yang menantang dan mendalam, adalah sebuah tindakan untuk menyingkirkan kekacauan mental ini. Ketika kamu membaca, kamu memaksa dirimu untuk fokus pada satu hal dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah sebuah latihan yang langka di era digital saat ini. Kamu belajar untuk mengikuti alur argumen yang kompleks, menghubungkan ide-ide yang berbeda, dan membentuk kesimpulanmu sendiri. Proses ini secara efektif membersihkan kekacauan di dalam pikiranmu. Kamu akan mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu akan mampu memecah masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan yang paling penting, kamu akan memiliki alat untuk membedakan antara fakta dan fiksi, antara kebenaran dan kebohongan. Kejelasan pikiran ini adalah aset yang tak ternilai, baik dalam karirmu, dalam hubunganmu, maupun dalam pengambilan keputusan hidup sehari-hari. Kamu tidak lagi mudah dipengaruhi oleh orang lain, karena kamu telah membangun fondasi penalaran yang kuat di dalam dirimu. 4. Menemukan tujuan yang lebih dalam, bukan hanya sekadar kesenangan sesaat. Banyak dari kita menghabiskan hidup untuk mengejar kesenangan. Sesaat kesenangan dari pencapaian material, kesenangan dari validasi sosial, atau kesenangan dari hiburan yang instan. Namun, kesenangan ini seringkali terasa kosong dan tidak bertahan lama. Setelah kegembiraan itu memudar, kita kembali merasakan kekosongan yang sama. Membaca buku-buku yang berfokus pada makna hidup, seperti buku-buku filsafat atau biografi tokoh-tokoh besar, akan mengarahkanmu pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan fundamental. Kamu akan mulai bertanya, apa tujuan hidup saya? Apa ada warisan yang ingin saya tinggalkan? Kamu akan belajar dari pengalaman orang lain, bahwa hidup yang paling memuaskan bukanlah hidup yang paling nyaman, melainkan hidup yang paling bermakna. Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk hidup sesuai dengan kebajikan, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Dengan membaca, kamu mendapatkan peta jalan untuk mewujudkan kebajikan-kebajikan ini dalam kehidupanmu. Kamu akan menyadari bahwa makna sejati tidak ditemukan dalam mobil mewah atau rumah besar, melainkan dalam hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari, dalam kebaikan yang kamu berikan, dalam integritas yang kamu pertahankan, dan dalam usaha untuk terus belajar dan bertumbuh. Kamu tidak lagi mengejar kesenangan yang fana, tetapi mencari tujuan yang kekal. 5. Empati yang mendalam dan koneksi dengan kemanusiaan. Paradoksnya, meskipun membaca adalah aktivitas soliter, ia memiliki kekuatan luar biasa untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu membaca novel, kamu masuk ke dalam pikiran dan perasaan karakter yang berbeda. Kamu merasakan penderitaan mereka, memahami motivasi mereka, dan melihat dunia dari perspektif yang sama sekali berbeda dari perspektifmu sendiri. Ketika kamu membaca biografi, kamu belajar dari kesalahan dan keberhasilan orang-orang yang hidup jauh sebelum kamu. Latihan empati ini sangat penting. Di dunia yang semakin terpecah belah, seringkali kita terjebak dalam gelembung kita sendiri, berinteraksi hanya dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Ini menciptakan intoleransi dan kesalahpahaman. Membaca meruntuhkan dinding-dinding ini. Kamu akan menyadari bahwa meskipun kita semua memiliki pengalaman yang berbeda, kita juga berbagi rasa takut, harapan dan perjuangan yang sama. Kamu akan menjadi lebih sabar dengan orang lain, lebih mudah memaafkan, dan lebih mampu melihat kebaikan di dalam diri mereka. Empati ini bukan hanya membuatmu menjadi orang yang lebih baik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu akan menjadi pendengar yang lebih baik dan teman yang lebih setia, karena kamu memahami bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak untuk didengar. 6. Kebiasaan menghargai waktu anugerah terbesar kita. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah menulis sebuah esai yang kuat berjudul On the Shortness of Life. Ia berpendapat bahwa hidup kita tidaklah singkat, melainkan kita yang menyia-nyiakannya. Kita seringkali menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting, mengkhawatirkan, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, mengejar pengakuan yang tidak berarti, dan membuang-buang jam-jam yang berharga untuk hiburan yang kosong. Membaca adalah sebuah pengingat yang konstan tentang nilai waktu. Setiap kali kamu membuka buku, kamu sedang melakukan investasi yang paling berharga.
Kamu tidak hanya mengisi waktu luangmu, tetapi kamu sedang mengisi dirimu dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman. Kamu akan mulai melihat setiap detik sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai sesuatu yang harus dihabiskan. Kebiasaan membaca akan menular ke bagian lain dari hidupmu. Kamu akan menjadi lebih sadar tentang bagaimana kamu menghabiskan waktu. Kamu akan cenderung lebih memilih untuk belajar sesuatu yang baru daripada menggulir media sosial tanpa tujuan. Kamu akan menjadi lebih terarah dan disiplin karena kamu menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang terbatas. Kesadaran ini akan membuatmu hidup dengan lebih sengaja, lebih bersyukur, dan lebih produktif. 7. Kedamaian batin yang abadi, bukan yang sesaat. Tepat redaksinya, semua perubahan ini mengarah pada satu hal yang paling dicari oleh setiap manusia, kedamaian batin. Kedamaian ini bukanlah ketiadaan masalah. Masalah akan selalu datang dan pergi. Kedamaian yang kamu dapatkan dari membaca, dari mengaplikasikan prinsip-prinsip stoik, adalah kedamaian yang ada bahkan di tengah badai. Ini adalah kedamaian yang berasal dari pengetahuan bahwa kamu telah melakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki. Ini adalah ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dan kamu tidak perlu melakukannya. Ini adalah kelegaan yang datang dari pemahaman bahwa kamu memiliki kekuatan di dalam dirimu untuk menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepadamu. Membaca bukanlah sebuah pelarian dari kenyataan, melainkan sebuah jalan untuk menghadapinya dengan penuh keberanian dan integritas. Kamu akan menemukan bahwa kamu tidak lagi membutuhkan hal-hal eksternal untuk membuatmu merasa utuh. Kamu sudah utuh karena kamu telah membangun sebuah fondasi di dalam dirimu yang tidak bisa dihancurkan oleh badai apapun di luar sana. Jadi inilah yang terjadi ketika kamu menjadikan membaca bukan hanya sekadar hobi, melainkan sebuah praktik spiritual. Ini adalah perjalanan dari seorang yang reaktif menjadi seorang yang proaktif, dari seorang yang rentan menjadi seorang yang tangguh, dan dari seorang yang mencari validasi di luar, menjadi seorang yang menemukan kedamaian di dalam. Sebuah buku bukanlah sekadar objek. Ia adalah alat guru dan teman terbaikmu. Ia adalah cerminan dari kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu, yang menunggu untuk ditemukan olehmu. Maka ambil sebuah buku, buka halaman pertamanya, dan mulailah perjalananmu menuju versi dirimu yang paling kuat, paling bijaksana, dan paling tenang. Kamu tidak akan menyesalinya, karena sesungguhnya, kebebasan terbesar yang bisa kamu miliki bukanlah kebebasan dari dunia, melainkan kebebasan dari dirimu yang lama. Dan kebebasan itu dimulai dari satu halaman.